Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Hal itu membuat petinggi sekte ini semakin panik dan bertempur dengan tidak tenang dan sedikit ceroboh, hingga membuatnya sering mendapat serangan telah di tubuhnya. Pada saat Chen Wen datang ke arena petinggi sekte yang hanya tinggal sendiri itu, petinggi sekte ini telah menjadi bulan-bulanan bawahan Chen Wen dan 3 mantan tetua sekte awan kelam, hingga luka-lukanya sangat parah. Maka ketika Chen Wen datang dengan pedang di tangan kanannya dan menyabetnya, petinggi sekte ini tidak lagi mampu menghindari serangan Chen Wen. Kepala petinggi sekte itu langsung terlepas dari tubuhnya, tanpa ada terdengar sedikit pun jeritan dari mulut mayat tersebut. Semua bawahan Chen Wen dan juga 3 mantan tetua sekte awan kelam tertegun, karena mereka tidak menyangka Chen Wen lah yang membunuh petinggi sekte itu. Beberapa saat kemudian terlihat beberapa berkas cahaya melesat dari tubuh mayat-mayat petinggi sekte awan kelam. Itu adalah cahaya jiwa keabadian sejati para petinggi sekte yang melarikan diri dari musuh-musuh mereka, dan mereka melesat pergi menuju tempat mereka datang. Chen Wen tidak megubris jiwa keabadian sejati bekas musuh-musuhnya tersebut, biarpun mereka dapat mengembalikan tubuhnya, tapi ranah mereka sudah sangat menurun, dan mereka tidak akan mampu lagi menjadi lawannya. Beberapa waktu kemudian, semua praktisi berkumpul di dekat Chen Wen, dan mereka semua menatap Chen Wen dengan tatapan yang mengagumi Chen Wen. Mereka tidak menyangka Chen Wen yang memiliki ranah keabadian sejati mampu membunuh praktisi yang memiliki ranah lebih tinggi 2 tahapan kecil dari dirinya. Itu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan, dan sangat susah untuk menemukan seorang praktisi di alam keabadian sejati yang mampu mengalahkan praktisi yang lebih tinggi 2 tahapan di atasnya. Biasanya, dengan dapat mengalahkan 1 tahapan kecil saja di ranah keabadian sejati, sudah dianggap sangat kuat, dan merupakan seorang praktisi luar biasa jenius. Tapi Chen Wen dapat melintas 2 tahapan kecil di ranah yang sudah tinggi ini, dapat dikatakan Chen Wen adalah seorang kultivator yang super jenius. Akhirnya mereka semua kembali ke alam energi semesta untuk merayakan kemenangan ini. Mereka yakin dengan kekalahan petinggi sekte sebanyak 4 orang, maka pihak sekte awan kelam tidak akan mungkin berani menyerang ke alam energi semesta lagi. Semua penguasa menyanjung keperkasaan Chen Wen dalam menghadapi petinggi sekte dan mengalahkan petinggi sekte awan kelam sendirian. Saat ini mereka semua berkumpul di bekas istana penguasa klan Gu yang telah berhasil diperbaiki dan para penguasa 6 wilayah kota menghadiahkan istana tersebut kepada Chen Wen dan berencana akan mengangkat Chen Wen sebagai penguasa sejati di alam energi semesta. Saat itu Loling juga ikut keluar bersama 4 pengawalnya yang memiliki aura mengesankan. 4 pengawal Loling saat ini juga telah memiliki ranah setara keabadian sejati tahap ke-1. Loling sangat senang dengan sambutan dari para penguasa alam ini dan menganggap alam ini adalah alamnya juga. Tiba-tiba Chen Wen mengerutkan dahinya karena merasakan alam ilahi tempat asal Loling saat ini sedang diserang. Chen Wen mengetahui ini karena di alam ilahi, Chen Wen telah membuat sebuah formasi untuk menjaga alam ilahi dari serangan praktisi kuat alam lain. Ini, siapa yang nekat menyerang alam ilahi? Chen Wen bergumam dalam hatinya, tapi tidak mengatakan apapun kepada Loling, karena dia takut Loling menjadi khawatir, karena Chen Wen yakin formasi yang dibuatnya saat ini masih dalam keadaan aman. Hanya saja formasi pelindung yang dibuat Chen Wen telah diserang seseorang dari luar angkasa alam ilahi. Kalau terus-menerus diserang, bagaimanapun juga, formasi itu akan hancur juga, maka itu, setelah pesta mulai mendekati akhir, Chen Wen mengumumkan kepada mereka semua. Saudara-saudaraku semua, aku sebenarnya tidak bisa menetap di alam ini, dan aku berencana untuk kembali dulu ke alam asal calon istriku Loling di alam ilahi.
Dan mungkin kami akan melangsungkan pernikahan kami di alam ilahi tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Aku harap para penguasa bersedia hadir di sana, dan aku juga akan membuatkan sebuah portal teleportasi menuju alam ilahi di sini, sehingga alam ini akan terhubung dengan alam ilahi. Mendengar pengumuman Chen Wen, semua penguasa merasa terkejut, dan juga bahagia untuk Chen Wen, karena dia akan melangsungkan pernikahannya dengan Putri Lo Ling. Dan wajah Putri Lo Ling tampak merah-merah tanda bahagia dan malu-malu mau. Tiba-tiba penguasa Tianli berkata kepada Chen Wen, "Saudara Chen Wen, apakah Anda ingin menambah istri? Aku memiliki seorang putri yang sangat cantik, dan dia sangat terkenal sebagai gadis tercantik di alam ini." Mendengar kata-kata Tianli, Chen Wen merasa canggung dan sedikit tidak enak, apalagi dia melihat Lo Ling yang menatapnya juga dengan tatapan cemburu. Penguasa Tianli, terima kasih atas kepercayaan penguasa Tianli terhadapku, tapi aku hanya ingin menikahi satu wanita saja, yaitu Putri Lo Ling. Mendengar itu, penguasa Tianli hanya bisa mendesah sedih, tapi tiba-tiba penguasa wanita Li Meng juga ikut berkata, "Saudara Chen Wen, untuk seorang kultivator yang memiliki kekuatan seperti Anda, sangat wajar bila memiliki 3 ataupun lebih wanita yang mendampingi Anda. Aku yakin, bila saudara Chen Wen melihat putri penguasa Tianli, saudara Chen Wen pasti akan setuju dengan menambah satu wanita lagi di samping saudara Chen Wen." Penguasa Tianli yang mendengar kata-kata dari Li Meng menatap penguasa Li Meng dengan tatapan terima kasih. Begitupun juga para penguasa yang lainnya berusaha membujuk Chen Wen untuk menerima putri dari penguasa Tianli. Karena dengan Chen Wen menerima putri dari penguasa Tianli, maka dipastikan Chen Wen akan terikat dengan alam energi semesta ini, dan mereka mengharap Chen Wen mau menetap di alam ini bersama istri-istrinya. Dengan begitu mereka merasa lebih aman, karena adanya seorang kultivator kuat di alam mereka. Tapi Chen Wen hanya menggelengkan kepalanya dengan tersenyum kecut, lalu berkata dengan sopan, "Para penguasa, terima kasih atas kepercayaan kalian. Mungkin di lain waktu aku akan secara pribadi bertemu dengan putri dari penguasa Tianli, tapi untuk saat ini, aku hanya ingin memiliki satu istri terlebih dahulu." Setelah beberapa waktu mengobrol, akhirnya mereka tidak lagi membujuk Chen Wen, dan Putri Lo Ling juga merasa lega. "Besok pagi, aku dan semua bawahanku serta calon istriku akan segera meninggalkan alam ini. Kami mohon doa restu Anda semua." Malam itu juga, Chen Wen mengeluarkan beberapa fragmen pembuatan sebuah portal antar alam. Esok paginya Chen Wen beserta Lo Ling dan bawahannya ikut bersama Chen Wen menuju pintu portal, lalu mengaktifkannya dan memasuki pintu tersebut dan menghilang. Awalnya 3 mantan tetua sekte awan kelam ingin ikut, tapi Chen Wen melarangnya dan berkata kepada mereka untuk ikut menjaga keamanan alam energi semesta ini bersama penguasa wilayah 6 kota. Hingga akhirnya 3 praktisi itu menyetujui permintaan Chen Wen untuk menjaga alam ini bersama 6 penguasa wilayah kota, dan 3 praktisi ini mendapatkan tempat di istana penguasa bekas klan Gu. Saat ini wajah Chen Wen menunjukkan ekspresi yang sangat marah dan murka karena melihat banyaknya pasukan klan Gu yang berusaha menghancurkan formasi buatannya. Chen Wen beserta Putri Lo Ling dan juga bawahannya saat ini berada di dalam alam ilahi, dan mereka mendapati alam ini sedang diserang dari luar. Penguasa alam ilahi yang merupakan ayah dari Lo Ling yaitu Lo Bing dengan permaisurinya bernama Ming Luan. Awalnya mereka semua tampak gelisah dan khawatir, karena para praktisi yang menyerang alam ini memiliki kekuatan di atas mereka semua, sedangkan penguasa Lo Bing dan para patriark sekte serta klan yang terkuat hanya memiliki ranah bela diri penguasa surgawi tahap 5. Maka pada saat Chen Wen dan bawahannya serta Putri Lo Ling muncul di pulau terapung milik penguasa Lo Bing. Penguasa Lo Bing serta permaisuri sangat bersyukur dan merasa lega, karena dengan kehadiran mereka, maka para pasukan klan Gu akan segera dihancurkan. Penguasa Lo Bing tahu, kekuatan Chen Wen sangat mengerikan, bahkan saat ini penguasa Lo Bing merasakan sesak ketika Ling yang marah, membuat auranya merembes, hingga akhirnya penguasa Lo Bing terpaksa memperingati anaknya.
Saat ini Chen Wen dan beberapa bawahannya serta Lo Ling dan pengawalnya berada di atas pulau terapung milik penguasa alam ilahi. Yaitu ayah putri Lo Ling sedang menatap ke langit dan merasa sangat marah. Chen Wen lalu membuka sebuah lorong portal untuk para bawahannya. Kalian semua, tangkap semua praktisi yang menyerang alam ini dan bawa mereka semua kemari. Baik Tuan Muda, kami laksanakan. Para bawahan Chen Wen yang ikut dalam peperangan melawan petinggi Sekte Awan Kelam yang memiliki ranah keabadian sejati tahap awal dan tahap 3 merasa ini adalah pekerjaan yang sangat mudah. Mereka lalu memasuki portal yang dibuka Chen Wen untuk pergi ke medan perang. Sebenarnya para pasukan klan Gu ini adalah sisa dari klan Gu, dan mereka mendapatkan tugas untuk mengumpulkan sumber daya dari beberapa alam yang lebih rendah. Dan mereka semua tidak mengetahui kalau saat ini klan Gu yang berada di alam energi semesta telah musnah. Jadi para pasukan klan Gu ini adalah pasukan terakhir yang dikirim oleh petinggi klan Gu sebelum dihancurkan oleh Chen Wen. Beberapa waktu kemudian, suara-suara yang menggetarkan alam ilahi akhirnya berhenti total dan beberapa saat kemudian, semua pasukan klan Gu akhirnya telah ditangkap oleh bawahan Chen Wen. Lepaskan kami. Kalau sampai petinggi klan kami tahu, kalian berani menangkap kami, maka alam ini akan segera hancur. Salah satu pemimpin pasukan klan Gu ini sempat mengancam ketika bawahan Chen Wen melemparkannya ke dalam portal dan muncul di luar istana terapung milik penguasa Lo Bing. Chen Wen yang mendengar itu hanya tertawa, sedangkan Lo Ling yang marah, lalu melesat mendekati komandan pasukan klan Gu tersebut. Lo Ling yang sangat marah langsung menamparkan komandan pasukan klan Gu tanpa berkata apapun, karena sangat marah, tapi setelah menamparkan komandan pasukan itu, suasana hati Lo Ling sudah agak baik, lalu berkata dengan dingin. Apakah kau merasa klan Gu-mu yang berada di alam energi semesta itu sangat hebat? Mendengar kata-kata Lo Ling, komandan pasukan yang saat ini wajahnya bengkak-bengkak menjadi marah, karena Lo Ling meremehkan klan Gu mereka. Kalian para penghuni alam ini akan merasakan kemarahan klan Gu kami. Coba kamu hubungi patriark sektemu yang bernama Gu Cheng itu, apakah dia masih mampu menjawab panggilanmu? Salah satu bawahan Chen Wen yang ikut dalam menyiksa Gu Cheng mengejek komandan pasukan klan Gu tersebut. Hanya untuk menghadapi kalian, petinggi klan Gu saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh kalian semua. Komandan pasukan klan Gu ini masih ngeyel, tapi jantungnya berdetak kuat, dan dia memiliki firasat yang tidak baik tentang klan Gu di alam energi semesta. Ya sudah, sekarang kamu hubungi siapa saja di klan Gu untuk datang ke alam ini, dan kami siap menunggu mereka datang. Karena sedikit penasaran dengan kata-kata provokasi bawahan Chen Wen, komandan pasukan itu lalu mengeluarkan sebuah batu telekomunikasi dari dalam cincinnya. Kemudian dia mengalirkan energinya dan memanggil bantuan kepada para petinggi klan Gu yang ada di pusat alam energi semesta. Tapi setelah mengirimkan pesan, komandan pasukan itu tidak mendapatkan balasan apapun. Chen Wen dan Lo Ling tidak lagi mau memperdulikan komandan pasukan itu dan menyerahkan tahanan itu kepada bawahannya untuk diurus. Kim Kao, kamu urus mereka semua, aku dan putri Lo Ling akan memasuki istana. Aku tidak mau tahu dengan urusan mereka, kamu atur sendiri saja. Kim Kao yang menjadi komandan para bawahan Chen Wen yang saat ini berada di dunia luar menjadi senang, lalu menjawab dengan semangat 45. Baik Tuan Muda, tenang saja, mereka akan kuurus sampai puas dan aku tidak akan mengecewakan Tuan Muda. Chen Wen dan Lo Ling lalu memasuki istana bersama penguasa Lo Bing yang merupakan ayah Lo Ling. Penguasa Lo Bing juga mengundang para praktisi terkuat di alam ini untuk melakukan pertemuan dengan Chen Wen. Mereka mengadakan pesta makan-makan di dalam istana penguasa Lo Bing dengan penuh kegembiraan. Chen Wen mengungkapkan keinginannya untuk menikahi putri Lo Ling kepada penguasa Lo Bing dan juga permaisuri Ming Luan. Mendengar keinginan Chen Wen, penguasa Lo Bing sangat senang dan juga setuju. Mereka lalu membicarakan waktu melangsungkan pesta pernikahan. Chen Wen juga memerintahkan beberapa bawahannya untuk mengundang Chang Sui dan istrinya juga Chang Teng di benua putih,
juga memesan mereka untuk mengundang keluarga kakek kandungnya yang saat ini juga telah menetap di benua putih tersebut. Chen Wen ingin orang-orang tua itulah yang membicarakan waktu dan tanggal pernikahannya. Lagi pula, Chen Wen merasa dia telah membawa anak gadis orang sudah terlalu lama, dan bila dia tidak segera menikahinya, maka akan menjadi gunjingan yang tidak enak di alam asal Luoling. Beberapa hari berlalu di istana penguasa alam ilahi, akhirnya para bawahan Chen Wen berhasil mengundang Chang Sui dan istrinya juga Chang Teng serta istrinya dan juga anaknya. Tidak lupa keluarga kandung Chen Wen juga diajak naik ke alam ilahi untuk membicarakan masalah pernikahan Chen Wen dengan Putri Luoling. Setelah melalui musyawarah, akhirnya diambil keputusan, Chen Wen dan Luoling akan mengadakan pesta pernikahan 2 minggu lagi. Chen Wen juga memerintah bawahannya untuk mengundang para penguasa dan keluarga mereka di alam energi semesta. Tidak lupa Chen Wen menggabarkan pesat pernikahannya kepada para penguasa di dunia misterius. Chen Wen juga mengundang Rong Sui dan para pejabat istana yang ada di benua Long Talu. Tidak lupa, Chen Wen juga mengundang Kaisar Iblis yang berada di alam langit, yang saat ini berhasil menguasai hampir setengah dari alam tersebut. Tapi Kaisar Iblis saat ini bukan lagi menjalankan siasat jahatnya, dia berhasil membangun sebuah sekte, yaitu Sekte Iblis yang sangat ditakuti di alam langit. Semua undangan dikirimkan dengan bantuan para bawahan Chen Wen yang disebar di berbagai alam. Akhirnya hari pesta pernikahan Chen Wen dan Putri Luoling berlangsung, pernikahan itu sangat ramai dan meriah. Tamu undangan yang datang dari berbagai alam berdatangan, hingga membuat alam ilahi menjadi sangat meriah dan ramai. Banyak praktisi kuat asal alam ilahi dapat melihat praktisi dengan kekuatan-kekuatan mengerikan, dan juga keluarga kakek kandung Chen Wen merasakan kekuatan rekan-rekan dan kenalan Chen Wen sangat amat mengerikan. Kakek Chen Wen yang duduk bersebelahan dengan Chang Sui bertanya kepada Chang Sui, "Saudara Chang Sui, apakah kamu tahu kemana saja cucuku berkelana? Kenapa semua kenalannya sepertinya memiliki kekuatan yang mengerikan? Bahkan aku merasa, hanya dengan salah satu kenalan cucuku yang terlemah, mereka dapat menghancurkan alam kita di bawah. Apakah mereka masih dianggap manusia?" "Tetua Chen, aku sendiri tidak mengetahui kemana saja Wener selama ini berkelana, tapi aku juga merasakan kekuatan kenalan Wener tidak ada yang lemah, bahkan aku juga dapat merasakan kekuatan Wener sangat mengerikan. Mungkin bila dia ingin menghancurkan alam kita, dia hanya perlu menunjukkan jarinya, maka alam kita akan segera meledak." Kedua praktisi yang memiliki asal alam yang sama dengan Chen Wen hanya dapat memandang Chen Wen dengan tatapan kagum, sambil menggelengkan kepala mereka. Pesta pernikahan ini berlangsung selama 1 minggu. Banyak tamu dari berbagai alam yang lebih tinggi membawakan banyak hadiah kepada kedua mempelai karena mereka menghormati Chen Wen. Di waktu yang sedikit senggang, Chen Wen juga sempat berbicara dengan Chang Sui dengan kakek kandungnya dan menceritakan keinginannya. "Paman Chang Sui dan juga kakek, setelah ini aku akan berusaha membuat alam kita menjadi alam yang jauh lebih kuat dari alam lainnya, karena alam kita dan alam ilahi ini dulunya adalah satu alam, maka aku akan membuat semua alam di bawah alam ilahi ini akan menyatu kembali." Mendengar perkataan Chen Wen, kedua orang tua ini menjadi terdiam beberapa saat mencerna kata-kata Chen Wen, tapi keduanya masih bingung dan tidak mengerti. "Wener, bagaimana kamu bisa menjadikan satu alam ilahi ini dengan alam di bawahnya?" "Kakek, dulunya alam manusia kita dengan alam di atas sampai alam ilahi adalah satu alam. Tapi karena terjadi peperangan dahsyat di zaman kuno, hingga menyebabkan inti energi alam besar pecah, maka pecah jugalah alam besar menjadi beberapa bagian. Tapi aku menemukan sebuah alam yang kosong dengan inti energi yang sangat kuat. Aku yakin bila aku berhasil menemukan inti energinya, aku akan membuat alam besar kembali ke bentuknya semula seperti dulu." Chen Wen memikirkan alam kuno yang memiliki energi yang padat, serta alam tersebut sangat luas, bahkan beberapa kali lebih luas dari alam ilahi ini. Jika Chen Wen berhasil mengambil inti energi alam kuno tersebut dan meletakkannya ke alam ilahi, maka alam di bawahnya juga pasti akan tertarik ke dalam alam ilahi. Dengan begitu,
semua praktisi di alam ilahi maupun alam manusia akan dapat memiliki peluang untuk mencapai basis kultivasi yang lebih tinggi lagi di masa yang akan datang. Chen Wen bertekad membantu alam asalnya dan juga alam-alam di atasnya untuk dapat berkembang menjadi alam yang jauh lebih kuat di masa yang akan datang. Setelah pesta pernikahan selesai, Chen Wen memerintahkan beberapa bawahannya untuk mencari inti energi di alam kuno tempat mereka dulu menghadapi hewan aneh raksasa. Karena alam kuno tersebut sudah tidak memiliki penghuni, maka Chen Wen berani mengambil inti energi alam tersebut guna memperkuat alam asalnya. Chen Wen membuka portal teleportasi untuk bawahannya dan memberikan mereka batu telekomunikasi agar bila telah berhasil mendapatkan inti energi itu, mereka dapat segera melaporkannya kepada Chen Wen. Sedangkan Chen Wen bersama Lo Ling yang saat ini sudah resmi menjadi istrinya pergi ke alam kekacauan sejati. Alam kekacauan sejati adalah sebuah alam yang tersembunyi dan memiliki energi kekacauan yang sangat melimpah. Alam kekacauan sejati adalah alam yang tidak termasuk di dalam semesta tinggi maupun menengah, karena alam kekacauan sejati alam-alam yang independen. Tapi memiliki kualitas energi yang bahkan tidak kalah dengan energi di alam-alam yang berasal dari semesta tingkat tinggi. Hanya saja, penghuni alam kekacauan sejati sangat malas dalam berkultivasi, itulah sebabnya alam ini tidak memiliki praktisi dengan kekuatan mengerikan. Lagi pula alam kekacauan sejati sangat tersembunyi dan berada di luar semua alam semesta, sehingga alam kekacauan sejati tidak pernah didatangi oleh praktisi dari alam luar. Dulu di awal Chen Wen sampai di alam kekacauan sejati, Chen Wen juga merasakan limpahan energi kekacauan, tapi saat itu Chen Wen belum bisa menggunakannya dan tingkat penyerapannya juga masih tergolong rendah. Tapi sekarang dengan ranah keabadian sejati, Chen Wen yakin dia dapat memurnikan energi kekacauan dengan lebih baik lagi. Chen Wen berusaha menjadi lebih kuat dikarenakan Chen Wen memerlukan kekuatan untuk menjaga semua orang-orang yang dicintainya dan yang perlu dijaga. Karena bukan tidak mungkin, bila suatu saat ada seorang praktisi yang berasal dari alam semesta tingkat tinggi datang, maka Chen Wen hanya menjadi bulan-bulanan mereka, dan alam yang dijaganya akan menjadi alam jajahan para praktisi dari alam semesta tingkat tinggi. Chen Wen mengetahui ini karena Chen Wen berhasil membaca pengetahuan dari Qi Yang dan kedua rekannya. Saat itu Chen Wen sangat terkejut dan merasa sangat kecil di hadapan praktisi kuat, jadi Chen Wen bertekad menjadi seorang praktisi terkuat. Dengan berlatih di alam kekacauan sejati, Chen Wen yakin dia akan dapat meningkatkan budidayanya ke tingkat yang jauh lebih tinggi lagi. Para penghuni alam kekacauan sejati tidak mengerti cara memurnikan energi kekacauan, sehingga mereka tidak akan mampu memiliki kekuatan yang tinggi. Chen Wen tidak akan pergi ke Sekte Naga Emas, dia akan berkelana di alam kekacauan sejati dan mencari tempat yang penuh dengan energi kekacauan. Alam kekacauan sejati sangat luas, bahkan puluhan kali lebih luas dari alam ilahi, bahkan mungkin lebih, jadi Chen Wen yang membawa Lo Ling terbang menelusuri alam kekacauan sejati. Terkadang Lo Ling terpaksa dimasukkan ke dalam dunia cincin karena dia tidak mampu menahan energi kekacauan yang begitu tebal. Setelah mencari tempat selama beberapa bulan, akhirnya Chen Wen menemukan sebuah tempat yang memiliki energi kekacauan terkuat, yaitu di sebuah hutan tanpa batas dan juga merupakan hutan maut bagi penghuni alam kekacauan ini. Tapi bagi Chen Wen, itu tidak masalah, karena dia memiliki ranah terkuat di alam ini. Memang banyak hewan iblis berkekuatan tinggi yang bahkan membuat penghuni alam kekacauan sejati ini ketakutan, tapi bagi Chen Wen, mereka hanyalah hewan iblis yang lemah. Apalagi Chen Wen bersama hewan iblis bawahannya yang asli dari alam ini, dan juga saat ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari semua hewan iblis di alam ini. Chen Wen lalu mengeluarkan semua bawahannya tanpa ada yang tertinggal di dalam dunia cincin. Saat ini mereka semua berdiri menghadap Chen Wen dan mereka semua merasakan energi spiritual kekacauan yang padat. Kami menghadap Tuan Muda. Baiklah, sekarang aku ingin kalian semua meningkatkan kekuatan kalian di alam ini. Aku harap kalian semua dapat meningkatkan kekuatan kalian ke level yang jauh lebih tinggi dari saat ini. Baik Tuan Muda,
Chen Wen juga membagikan banyak pil-pil yang dapat membantu mereka untuk menerobos. Sedangkan Chen Wen dan Lo Ling saat ini mulai berkultivasi di sebuah goa yang telah dikosongkan dari penghuni aslinya, yaitu hewan iblis beruang hitam. Chen Wen mengajarkan Lo Ling beberapa cara kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya, dan cara memurnikan energi kekacauan ke dalam tubuhnya. Sedangkan hewan iblis tidak perlu memurnikan energi kekacauan di tubuh mereka, karena tubuh fisik hewan iblis sangat berbeda dengan manusia. Tubuh fisik hewan iblis dapat menahan energi kekacauan dan secara otomatis memurnikannya. Chen Wen juga membuat formasi pengumpul energi di dalam goa, sehingga dia dan Lo Ling mendapatkan energi kekacauan yang terpadat. Tidak lupa, Chen Wen membuat formasi waktu yang menutupi seluruh hutan, yaitu 1 hari di luar sama dengan 1 tahun di dalam formasi, karena hanya sampai disinilah kekuatan formasi yang mampu Chen Wen buat saat ini. Mereka semua melakukan kultivasi tertutup untuk sesegera mungkin meningkatkan kekuatan mereka. Selama 3 bulan penuh di dunia luar, Chen Wen dan semua bawahannya berkultivasi di dalam formasi, yang artinya di dalam formasi, mereka semua berkultivasi selama 90 tahun lebih. Saat ini Chen Wen berhasil menerobos sampai keabadian sejati tahap ke-9 dan akan segera menerobos ke alam keabadian surgawi. Sedangkan 3 hewan iblis yang berat di dalam dunia jiwa Chen Wen yang ikut berkultivasi di dunia luar telah berhasil menerobos dan saat ini kekuatan mereka setara dengan ranah keabadian surgawi tahap kedua. Kekuatan ini sudah sangat mengerikan, dan di tempat asal mereka, bahkan tidak ada kekuatan yang setara dengan mereka. Saat ini ketiganya sudah sangat yakin mampu kembali ke alam asli mereka, tapi karena setelah ikut bersama Chen Wen, mereka lebih memilih mengikuti Chen Wen dan merasa lebih nyaman. Bahkan mereka bertiga telah bersumpah akan selalu mengikuti Chen Wen sampai mereka diusir oleh Chen Wen ataupun mereka tewas. Hari ini Chen Wen mulai akan menerobos, dan Chen Wen keluar dari formasi lalu melesat ke tempat yang sangat jauh. Langit alam kekacauan sejati bergemuruh di atas kepala Chen Wen, karena kekuatan Chen Wen belum merupakan ranah yang dilarang di alam kekacauan sejati, maka petir kesengsaraan yang akan diterima Chen Wen adalah petir ujian. Petir ujian tidak sama dengan petir kesengsaraan. Petir kesengsaraan adalah petir yang bertujuan untuk membunuh karena telah melewati batas kekuatan yang diizinkan suatu alam. Sedangkan petir ujian adalah petir yang bertujuan untuk memberikan ujian kepada seorang praktisi yang berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi, dan ujian petir ini bertujuan untuk melihat apakah praktisi yang berhasil menerobos ke ranah keabadian surgawi layak menerima ranah ini atau tidak. Alam kekacauan yang memang sangat kacau menjadi lebih kacau, petir dan angin bercampur dengan api mulai bergerak mengelilingi Chen Wen. Api dan petir bersamaan menghantam tubuh Chen Wen, tapi Chen Wen berhasil bertahan, lalu kembali petir dan api menghantam tubuh Chen Wen sampai 3 kali, tapi karena Chen Wen berhasil bertahan, maka langit yang bergemuruh memancarkan cahaya warna-warni yang sangat memukau. Itu adalah cahaya pembaptisan dan pengakuan terhadap kekuatan Chen Wen oleh langit alam kekacauan sejati. Chen Wen merasakan cahaya warna-warni itu memberikan energi yang melimpah di tubuhnya, hingga membuatnya sangat nyaman. Chen Wen lalu dengan gila-gilaan menyerap semua energi pembaptisan langit dan membuat Chen Wen berhasil menerobos ke tahap kedua. Ranah keabadian surgawi memiliki 9 tahapan, karena Chen Wen berhasil menerima pembaptisan dari langit, maka ranahnya bertambah 1 tahapan kecil. Sedangkan bagi hewan iblis, mereka hanya mendapatkan ujian petir dan tidak mendapatkan pembaptisan dari langit alam kekacauan sejati, karena mereka berasal dari ras iblis. Chen Wen menatap tubuhnya dan tersenyum penuh percaya diri, karena merasakan kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan di alam semesta tingkat tinggi, dengan kekuatan Chen Wen saat ini, dia sudah layak dan mampu membangun sebuah sekte tingkat rendah. Apalagi hanya alam bintang emas asal sekte awan kelam, bila mereka masih berani memprovokasi Chen Wen, niscaya, sekte tersebut pasti akan hancur oleh Chen Wen. Beberapa saat kemudian Chen Wen kembali masuk ke dalam formasi untuk memantapkan pondasinya.
Lalu keluar melihat-lihat sekeliling dan menebarkan persepsi jiwanya yang dapat menyelimuti hampir seperempat alam kekacauan sejati ini. Chen Wen lalu bergerak mengambil banyak tanaman spiritual untuk ditanam kembali ke dalam dunia cincinnya. Chen Wen mendapatkan pesan dari bawahannya yang berada di alam kuno dan mengabarkan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan inti energinya. Chen Wen lalu berteleportasi ke alam kuno dan membawa semua bawahannya untuk berkultivasi di dalam formasi di alam kekacauan sejati. Chen Wen meninggalkan mereka semua dan kembali ke alam ilahi. Dia yakin tidak akan ada satu praktisi pun di alam kekacauan sejati yang menjadi lawan bawahannya. Chen Wen langsung berteleportasi ke alam ilahi dan menempatkan inti energi ke alam ilahi yang ditanam di bawah tanah dan ditutupi dengan formasi tingkat tinggi. Setelah penanaman inti energi, alam ilahi mulai seperti bergerak dan memiliki magnet yang sangat kuat, menarik alam bawahannya. Seluruh alam ilahi saat ini tiba-tiba menjadi penuh dengan energi spiritual yang sangat kuno. Hingga membuat semua penghuninya merasa terkejut dan juga senang, bahkan banyak praktisi yang sudah merasakan kemacetan kultivasi beberapa puluh tahun, tiba-tiba menerobos tanpa berkultivasi. Chen Wei lalu menemui mertuanya, yaitu penguasa Lo Bing. Ayah mertua, aku telah berhasil menanamkan inti energi spiritual di alam ini, dan saat ini energi spiritual di alam ini untuk sementara akan melimpah, tapi dalam 3 bulan lagi, semua alam bawahan akan bersatu dengan alam ilahi dan akan membentuk alam besar. Pantesan, kami merasakan melimpahnya energi spiritual di alam ini. Wener terima kasih karena selalu membantu alam ilahi. Chen Wen yang menerima terima kasih dari ayah mertuanya menjadi tidak enak dan tersenyum. Aku juga membantu alam asalku, agar alam asalku dapat menjadi setara dengan alam lainnya di alam semesta, jadi ayah mertua jangan terlalu meninggikan diriku, dan tidak perlu berterima kasih. Aku juga senang, bila ayah mertua dapat memiliki kekuatan yang kuat. Penguasa Lo Bing menganggukkan kepalanya, lalu permaisuri muncul dan menegur Chen Wen, kemudian mengerutkan dahinya dan bertanya. Wener mana Linger? Kenapa kami tidak melihatnya? Chen Wen tersenyum dan memberi hormat kepada permaisuri. Ibu mertua, Linger saat ini sedang berkultivasi tertutup di sebuah alam misterius yang disebut alam kekacauan sejati, dan saat ini kemungkinan besar, Linger akan memiliki ranah yang jauh lebih tinggi dari beberapa bulan yang lalu. Kedua orang tuan itu mengangguk bahagia, karena putri mereka dapat menjadi salah satu pelindung terkuat di alam ini. Kami harap kalian segera dapat memberikan kami cucu yang lucu dan gemuk. Chen Wen segera meminta izin kepada kedua mertuanya untuk pergi menemui Lo Ling dan berjanji akan segera membawa Lo Ling menemui kedua orang tuanya setelah selesai berkultivasi secara tertutup. Setelah berbasa-basi sebentar lagi, Chen Wen langsung menghilang dari pandangan mereka semua dan muncul di dalam formasi di alam kekacauan sejati. Chen Wen menggunakan mata malaikatnya untuk melihat semua bawahannya dan juga Lo Ling. Mereka semua berhasil menerobos ke ranah yang mengerikan. Bahkan Xiao Kai yang dapat dikatakan sebagai hewan iblis tingkat rendah, dan hanya dapat dikategorikan sebagai hewan iblis tingkat menengah karena dia dapat merubah wujudnya menjadi apapun. Saat ini Xiao Kai telah berhasil menerobos hingga setara dengan dewa ilahi tahap menengah. Itu dikarenakan Xiao Kai telah berhasil berevolusi menjadi hewan iblis tingkat tinggi. Bagi Xiao Kai yang memiliki bakat rendah, itu termasuk menjadi sebuah berkah karena mengikuti Chen Wen. Kali ini kakak-kakak senior tidak akan berani lagi merendahkanku. Dengan kekuatanku sekarang, aku dapat mengalahkan mereka semua. Xiao Kai tidak tahu kalau hewan iblis lainnya saat ini rata-rata telah menerobos ke ranah yang setara dengan keabadian sejati dan keabadian. Dan Xiao Kai memiliki rencana untuk mengerjai beberapa hewan iblis lainnya, untuk melampiaskan kekesalannya terhadap para seniornya yang selalu menjitak kepalanya. Kakak Oh Hao, aku akan membalas jitakan kepala kepadamu. Xiao Kai lalu menatap ke langit dan membayangkan dia menjitak kepala hewan iblis harimau hitam, dan harimau hitam akan menangis dan memohon ampun kepadanya. Lalu Xiao Kai tertawa sendiri seperti orang gila karena lamunannya. Aku sudah tidak sabar menjitak kepalanya.
Xiao Kai tertawa dan bergumam sendiri ketika membayangkan beberapa hewan iblis yang akan dijitaknya. Dengan kekuatannya yang hanya dewa ilahi, maka bagi yang lainnya dia masih belum dipandang sebelah mata. Bila Xiao Kai berani mengganggu mereka, maka akan ada alamat kepalanya bakal benjol-benjol oleh pukulan para hewan iblis lainnya. Memang masih banyak hewan iblis tingkat rendah yang memiliki ranah di bawah Xiao Kai. Yang awalnya Xiao Kai kalah dengan mereka, tapi sekarang Xiao Kai telah mampu melampaui mereka, tapi jumlahnya tidaklah banyak di dalam dunia cincin. Chen Wen yang melihat semua bawahannya termasuk Lo Ling telah membuka mata mereka dan mengakhiri kultivasi tertutup mereka, akhirnya memasukkan mereka ke dalam dunia cincin. Chen Wen lalu melambaikan tangannya dan menghilangkan formasi pengumpul energi. Saat ini alam kekacauan sejati tempat Chen Wen dan bawahannya berkultivasi seperti tidak terjadi apapun, dan semuanya kembali normal, tanpa meninggalkan jejak aura sedikitpun. Chen Wen dan semua bawahannya semuanya menghilang dari alam kekacauan sejati dan muncul di alam ilahi, tepatnya di depan istana penguasa Lo Bing. Ayahanda, ibunda, Linger kembali. Lo Ling menggunakan teriakan biasa tanpa menggunakan sedikitpun energi spiritual untuk memanggil kedua orang tuanya di depan istana. Tapi beberapa saat kemudian, Lo Ling menghirup udara dengan dalam dan menatap Chen Wen. Kakak Wen, kenapa aku merasa alam ini memiliki energi yang sangat melimpah dan bahkan sedikit lebih kuat dari alam energi semesta? Chen Wen tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu menjelaskan kepada istrinya tentang perbuatannya menanam inti energi spiritual yang didapat bawahannya di alam kuno. Tapi biarpun tanpa menggunakan energi spiritual, Lo Ling yang saat ini telah berhasil menerobos ranah keabadian sejati tahap ke-6, suaranya tetap nyaring dan terdengar sampai ke dalam. Kedua orang tuanya segera keluar untuk bertemu dengan putri mereka dan merasakan kebanggaan yang sangat kuat terhadap putri mereka. Linger, Wener, masuklah kalian, mari kita bercerita di dalam. Penguasa Lo Bing mengajak keduanya masuk ke dalam istana, dan permaisuri juga langsung merangkul putrinya dan sekilas menatap perut putrinya tampak kecewa. Huf, Linger, kapankah kamu akan memberikan ibu seorang cucu yang gemuk? Mendengar keluhan ibunya, wajah Lo Ling tampak memerah karena malu. Sabar aja Bu, nanti juga ada isinya. Saat ini kakak Wen dan aku sedang konsentrasi untuk meraih kekuatan tertinggi, karena musuh kami di alam bintang emas adalah praktisi yang sangat kuat, jadi kami harus mempersiapkan diri kami lebih dahulu untuk mengantisipasi praktisi kuat yang datang untuk membuat keributan. Mendengar penjelasan putrinya, Permaisuri Emsih tampak mengeluh, tapi beberapa saat kemudian dia akhirnya mengerti dan memakluminya. Chen Wen yang berada di depan dan berjalan bersama penguasa Lo Bing hanya menggelengkan kepalanya ketika mendengar percakapan Lo Ling dan ibunya. Chen Wen dan Lo Ling hanya sebentar di alam ilahi, karena saat ini alam ilahi telah sepenuhnya memiliki energi yang sangat kaya dan juga semua alam lainnya di bawah alam ilahi telah berhasil menyatu. Dan saat ini alam ilahi dan alam lainnya yang menyatu saat ini disebut sebagai alam besar, dan energinya tidak akan kalah dengan energi milik alam energi semesta, bahkan sedikit melebihinya. Chen Wen dan Lo Ling akhirnya pergi ke alam energi semesta untuk melihat keadaan, dan ternyata saat ini semua penguasa dan juga mantan pasukan Sekte Awan Kelam sedang gelisah. Terlihat di ruang pertemuan, wajah-wajah dengan ekspresi gelap terpampang jelas di wajah mereka. Mereka semua berkumpul di kota Wugung untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan tentang kabar para pasukan Sekte Awan Kelam dan petingginya serta Patriark Sekte Awan Kelam akan segera sampai ke alam ini. Beberapa waktu lalu, Sekte Awan Kelam tidak mengirim tingginya lagi setelah 4 petinggi mereka terbunuh. Itu dikarenakan Patriark Sekte Awan Kelam diperingatkan oleh para petinggi mereka lainnya untuk menghabiskan dendam mereka terhadap praktisi di alam energi semesta. Menurut perkiraan para petinggi sekte, praktisi di alam energi semesta pasti memiliki pendukung yang sangat kuat, sehingga petinggi sekte yang berjumlah 4 orang bisa tewas. Tapi baru-baru ini, mereka mendapatkan bantuan dari sekte yang lebih kuat yang berasal dari alam bintang emas juga,
sehingga kembali Patriark Sekte Awan Kelam mengingat dendamnya lagi dan berniat menghabisi para penghuni alam energi semesta. Sekte tingkat tinggi dari alam bintang emas mau mendukung Sekte Awan Kelam, karena biasanya Sekte Awan Kelam selalu menyediakan beberapa peralatan senjata kepada beberapa sekte dan klan tingkat tinggi di alam itu. Tapi karena sumber bahan mentah yang berasal dari alam energi sejati telah terputus, maka Sekte Awan Kelam juga dengan terpaksa memutuskan tidak dapat memproduksinya lagi. Para pelanggan dari sekte tingkat tinggi yang merasa rugi karena kekurangan sumber daya, akhirnya bertanya kepada Patriark Sekte Awan Kelam, dan mereka mendapatkan alasannya. Sehingga para Patriark Sekte tingkat tinggi dan beberapa Patriark klan bersedia membantu Patriark Sekte Awan Kelam mengambil alih sumber daya di alam energi semesta. Patriark Sekte Awan Kelam yang datang ke alam energi semesta juga diikuti oleh beberapa praktisi kuat yang kekuatannya bahkan sedikit lebih kuat daripada Patriark Sekte Awan Kelam. Tapi kabar kedatangan Patriark Sekte Awan Kelam didapati oleh Qiyang, yang masih memiliki beberapa hubungan dengan beberapa praktisi di Sekte Awan Kelam. Tapi mereka tidak mengatakan kalau Patriark Sekte Awan Kelam akan datang bersama beberapa praktisi kuat dari sekte dan klan terkuat di alam tersebut. Mereka hanya menyebut, Patriark Sekte akan segera mendatangi alam energi semesta bersama para petinggi sekte yang tersisa. Pada saat Chen Wen muncul di depan istana penguasa Wu Jing, semua praktisi merasakan aura yang sangat kuat bahkan menekan mereka, tapi terasa familiar. Apakah itu saudara Chen Wen? Salah satu penguasa bertanya kepada lainnya, karena saat ini mereka sedang berkumpul. Akhirnya semua penguasa dan juga Qiyang dan dua rekannya ikut keluar menyambut Chen Wen. Saudara Chen Wen, akhirnya Anda datang juga. Kami pikir Anda akan melupakan alam energi semesta kami ini dan tidak akan pernah lagi mau datang kemari. Penguasa Wu Jing langsung menegur Chen Wen dengan wajah yang cerah, dan semua penguasa dan juga Qiyang saat ini tampak lega. Wajah-wajah yang tadinya gelap dan ada rasa takut di wajah mereka, sebelum Chen Wen datang, kini telah terganti dengan wajah cerah dan percaya diri. Apalagi mereka dapat merasakan kekuatan Chen Wen yang terasa menjadi jauh lebih kuat dari mereka semua. Bahkan Qiyang yang merasakan aura Chen Wen tampak ngeri dan bergumam dalam hatinya. Sungguh, Tuan Chen Wen ini, sungguh mengerikan. Aku merasakan auranya bahkan jauh lebih kuat daripada Patriark Sekte terkuat sekalipun di alam bintang emas. Tapi Qiyang tidak mengungkapkannya di depan Chen Wen hanya dari matanya. Dia menatap Chen Wen dengan sangat kagum dan memujanya di dalam lubuk hatinya. Sedangkan para penguasa yang belum tahu kekuatan dari Patriark Sekte Awan Kelam, mereka semua masih diliputi kekhawatiran tentang kabar datangnya Patriark Sekte Awan Kelam. Saudara Chen Wen dan saudari Lo Ling, mohon masuk ke dalam ruang pertemuan, dan kita akan membahas kedatangan Patriark Sekte Awan Kelam. Mendengar perkataan dari penguasa Wu Jing, Chen Wen akhirnya sadar mengapa semua wajah-wajah para penguasa dan juga Qiyang serta dua rekannya tampak jelek. Ternyata Patriark Sekte Awan Kelam sudah tidak sabar untuk mati di sini. Aku tidak perlu susah payah mencarinya di alam bintang emas. Terdengar gumaman Chen Wen, hingga membuat semua penguasa menjadi terkejut, karena mereka tidak menyangka Chen Wen akan berani menghadapi Patriark Sekte Awan Kelam. Setelah memasuki ruang pertemuan, semuanya pun dipersilahkan duduk, dan dengan masih penasaran dengan gumaman Chen Wen tadi, penguasa Tianli bertanya kepada Chen Wen. Saudara Chen Wen, apa maksudmu dengan mengatakan kamu akan mendatangi alam bintang emas? Apa Anda berniat menghabisi Patriark Sekte Awan Kelam dengan mendatangi langsung sekte tersebut di alam bintang emas? Para penguasa lainnya menatap Chen Wen serius untuk mendengar jawaban Chen Wen atas pertanyaan penguasa Tianli. Sambil tersenyum ringan, Chen Wen malah menatap Lo Ling dan kembali menatap para penguasa. Para penguasa, memang aku berniat akan pergi ke alam bintang emas untuk meminta penjelasan dari Patriark Sekte Awan Kelam, tapi ternyata Patriark tersebut berani datang untuk mengantarkan nyawanya, bahkan aku tidak perlu maju untuk menghadapinya, hanya istriku Lo Ling cukup untuk menghadapi Patriark Sekte Awan Kelam dan membunuhnya. Mendengar perkataan Chen Wen,
Semua penguasa dan juga Qi yang menatap Lo Ling dengan seksama dan seakan-akan tidak percaya. Linger, tunjukkan auramu agar mereka semua percaya apa yang kukatakan. Chen Wen meminta Lo Ling dengan lembut untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka semua. Baiklah Kakak Wen, tolong para penguasa tidak merendahkanku, tapi bila aku mengeluarkan auraku, aku takut istana ini tidak akan mampu menahannya dan akan runtuh. Lebih baik kita melakukannya di luar dan jauh dari tempat manusia yang lainnya. Lo Ling berkata dengan gaya yang tidak sombong dan juga tidak merendahkan dirinya di depan semua penguasa, yang menandakan Lo Ling sangat kuat dan patut dihargai oleh semuanya, bukan karena hanya ada Chen Wen. Karena semua penguasa dan juga Qi yang penasaran, dan juga Lo Ling yang pandai menyembunyikan auranya, akhirnya mereka semua pergi melesat ke langit yang tinggi. Setelah semuanya berkumpul, penguasa Li Meng yang tidak sabar lalu berkata, "Tuan Putri Lo Ling, kami telah siap menyaksikan kekuatanmu." Lo Ling yang melihat semua penguasa sangat antusias, lalu melihat Chen Wen seakan-akan meminta jin, yang dijawab dengan sedikit anggukan kepala oleh Chen Wen. "Baiklah, bersiaplah Anda semua menahannya, aku akan menunjukkan kekuatanku." Lo Ling masih menahan sebagian auranya agar alam energi semesta tidak bergetar, tapi tetap saja, langit alam ini bergetar dan membuat langit tiba-tiba gelap, dan guntur siap menyerang Lo Ling karena saat ini langit alam energi semesta merasakan adanya orang yang menentangnya. Sedangkan semua penguasa dan Qi yang serta dua rekannya merasakan tubuh mereka seakan-akan tertekan gunung raksasa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.